Kami mau menyampaikan Pak. Tadi kalau diberikan kesempatan yang kalau bisa diberikan kesempatan yang Pak untuk menyampaikan. Bapak mengundang kami seharusnya. Iya, saya sudah kasih kesempatan bicara. Kami permasalahan kami sudah memahami. Ya, saya sudah sekarang Pak. Ini bukan hanya soal ganti rugi, ini untuk berbicara hal yang lebih besar. Perlu kami sampaikan di sini, Pak. Saya sudah tanya tadi Pak ini dalam kacamata lingkungan yang bisa berdampak bagi masyarakat lingkungan. Betul. Kami mau sampaikan, Pak. Kami mau sampaikan bahwa menurut Perda Kabupaten Luwu ini akan dijawab nanti sama Mas Mindo sendiri, Pak, bahwa Kabupaten Luwu menurut perdanya itu ditetapkan sebagai kawasan rawan bencana. Pada saat kami belum terjawab Pak, belum terjawab Pak. Longsor terjadi Pak, longsor terjadi. Kemudian pemerintah itu kemudian mampu mengatasi ini ketika Kabupaten Luwu masuk dalam indeks rawan bencana yang paling tinggi. Sekarang saya tutup di rapat selesai. Pak, ada ketentuan pidana bagi pelaku yang beresiko tinggi kemudian tidak memperhatikan kajian resiko bencana atas kawasan tersebut, Pak. PT Mas Mindo belum menjawab soal kawasan rawan bencana yang ditetapkan di kawasan Kabupaten Latimojong. Bapak tidak, Mas Mindo belum menjawab, Pak. Kami ingin mendengar apakah sudah ada kajian risiko bencana di kawasan tersebut. Bencana tadi sebenarnya di lingkungan. Ada Pak yang menangani itu. Berarti Mas Mindo tidak tahu bahwa itu daerah rawan bencana. Dia buat aturan salah-salah berarti tidak membaca aturan daerahnya, Pak. Peruntukan untuk mencuci tangan atas hal yang ditentukan dalam perusahaan. Makanya kami diberikan kesempatan supaya bisa disampaikan dengan cara baik, Pak. Bapak saya lihat diskriminatif, memberikan kesempatan ini di depan kami. Kami bicara dikasih kesempatan. Betul. Kita hanya satu kali Pak, kita jangan minta kesempatan. Padahal kan kami hadir mendampingi klien kami. Kami diundang, kami datang secara atas dasar undangan dari Bapak. Pengetahuan tentang hukum Pak Conis cukup terbatas, jadi kami ingin memperlurus itu Pak. Izin adik-adik, perlu kami luruskan di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan itu, di tatip kita itu pimpinan rapat apa yang disampaikan beliau tadi seharusnya memang dia mempunyai hak prerogatif untuk memberikan kesempatan siapapun yang hadir di tempat ini untuk berbicara. Ya hak itu kalau diskriminasi tidak bisa juga Pak. Itu kita sih Pak, turun di maksudnya kami diberikan kesempatan yang sama. Kami memperhatikan yang diberikan kesempatan itu hanya orang-orang yang memiliki jabatan, sedangkan ada korban yang hadir di sini tidak didengarkan secara baik dan benar apa yang ingin dia sampaikan terhadap apa yang dia rasakan dampaknya terhadap perlakuan perusahaan. Ya, makasih. Kami paham. Hak berbicara yang harusnya diakomodir oleh DPRD, Pak. Staf bukan ini kami tidak perlu diusir, kami akan keluar karena memang tidak mengakomodir kami. Pimpinan supaya ini terkesan adil, berikan masing-masing pihak untuk Betul. untuk musyawarah. Kalau ini kami semua, bahwa saya kami sampaikan bahwa DPRD Provinsi tidak menerima mas saksi yang terlalu hari ini. Bapak setengahnya mengusir kami. Lalu apa gunanya forum ini? Atau hanya serius saja Pak? Betul. Berikan kesempatan semua. Saya supaya selesai. Tapi itu belum terjawab Pak. Sebenarnya harus dijawab dulu. Nah, pertanyaan yang kemudian disampaikan oleh teman-teman daripada lembaga hukum daripada Pak Conis itu belum terjawab. Jadi ada ketika meminta rapat dengan pendapat saya ini dengan satu keluarga. Oke, tutup. Baiklah, ini kita lihat bagaimana kemudian DPRD Provinsi Sulawesi Selatan itu tidak mengakomodir apa yang kemudian disampaikan oleh teman-teman dari seluruh. Ya, DPRD untuk perusahaan, bukan untuk rakyat.
Ganti rugi berbeda dengan proses hukum yang sedang dijalani. Seharusnya tidak bisa diganggu, dan kalau ganti rugi sudah dibayarkan, misalnya Pak Joni hukum dan masa dihentikan proses Malah jadi kayak ancaman. Yang disoroti di sini bukan hanya persoalan ganti rugi. Apa gunanya ini RDP kan? Biasanya biar bicara kegiatan sudah dikasih kesempatan. ya, lebih tidak usah. Inilah kawan situasi di ruangan DPRD Sulawesi Selatan. Kita sudah menyaksikan semua ini, bos. Ya, di mana wakil rakyat tidak memberi kesempatan kepada orang untuk menyampaikan pendapat. Jadi di sini seakan-akan wakil rakyat ini tidak mewakili suara rakyat. Namun seakan-akan mewakili suara perusahaan. Nah, padahal perusahaan ini kan dikritik. Perusahaan PT Masmindo. Ya, ini kalau kita lihat kawan, seorang wakil rakyat atau seorang pejabat biasanya kalau bersih hatinya, tidak punya salah, maka pasti mau mendengar keluhan rakyat. Itu sudah pasti. Tapi kalau hatinya mungkin, ya mohon maaf entah seperti apa, apakah tidak bersih dan sebagainya, dan tidak mau mendengar. Nah, padahal itu wakil rakyat itu dipilih untuk memperjuangkan hak rakyat. Ya, ini terkadang kulihat di saat seseorang ingin maju menjadi wakil rakyat, kan dicoblos itu. Kalau bisa dia datangi rumahnya rakyat itu, mengemis-ngemis suara di situ. Kalau bisa rakyat itu dikasih duit, dikasih sembako, dirayu. Dengan janji-janji akan berjuang untuk rakyat. Tapi ternyata setelah terpilih, jangankan mau berjuang untuk rakyat, mau mendengar rakyat aja tidak mau. Saya tidak tahu apa ini. Mudah-mudahan ada klarifikasi dari anggota DPRD ini. Kenapa dia langsung tutup itu acara tanpa mau mendengar pertanyaan atau menjawab pertanyaan daripada hadirin atau RDP, ya, dengar pendapat. Sampai-sampai di situ ada petugas, dia matikan juga itu audiens mic-nya audiens kah. Nah, apalah kalian ini? Memang rakyat susah cari keadilan ini kalau begini-begini. Memang harus viral dulu. Nah, harus dicek ini pejabat-pejabat yang di sana ini. Yang di DPRD Sulawesi Selatan yang hadir itu. Apa maksudnya? Kenapa tidak mau menjawab? Kenapa tidak mau mendengar? Nah, kalian ini wakil rakyat. Digaji oleh rakyat, dipilih oleh rakyat. Tidak tahu mas saya ini. Bagaimana menurut sahabatku terkait video ini? Baikkan videonya kawan.